Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Susilawati dari SMP IT Baitul Muttaqin, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata mode 1.4, yaitu diseminasi budaya positif pada komunitas belajar di sekolah Baitul Muttaqin Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir dalam acara Kombel pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'atnya, hingga kepada kita yang insya Allah selaku umatnya. Amin. Nah, pada acara Kombel ini, marilah kita buka acaranya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengefisiensikan waktu, lanjut saja kepada pemateri yang akan dibawakan oleh Bu Eli Susilawati. Kepadanya saya persilahkan. Izin di depan Bu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan apa yang akan saya paparkan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu guru semuanya yang sudah berkenan hadir dalam pertemuan rutinan kita, yaitu dalam komunitas belajar Baitul Muttaqin Academy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membagikan pemahaman saya terkait dengan budaya positif, di mana materi ini sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep inti teori budaya positif serta mampu mengimplementasikannya di kelas dan lingkungan sekolah. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama ini adalah inti dari materi budaya positif. Pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum dimulai sesi kombelnya, ada kesepakatan kelas yang saya ajukan. Pertama yaitu peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana, apakah disepakati atau tidak disepakati? Disepakati.
Kita lanjut ke poin berikutnya. Peserta diharapkan aktif dalam pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Ketiga, untuk ketiga, dimohon HP-nya itu mode silent ya. Biar apa? Biar kita sungguh-sungguh mengikuti kegiatannya. Siap. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, selalu bergembira. Karena itu kunci kita bahagia adalah selalu bergembira. Mana senyumannya ibu-ibu? Sangat manis ya. Jadi ada yang perlu ditambahkan tidak dari kesepakatan yang tadi disampaikan atau cukup? Cukup, baik. Nah, sebelum saya memaparkan pemahaman saya mengenai budaya positif, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu-ibu semuanya. Jawabannya itu tinggal mengungkapkan setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Oh, tidak setuju. Alasannya kenapa ya, Bu? Karena terkadang kalau misalkan kita memberikan hukuman ya, bukannya mendisiplinkan malah membuat si anak jadi tidak betah belajar gitu. Kalau tidak juga malah selebihnya si anak nggak mau masuk lagi ke kelas kita. Unduh. Iya. Bagus, terima kasih Bu Mai atas jawabannya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi apakah hukuman ini mendisiplinkan anak atau tidak gitu ya. Mungkin kadang kondisi tertentu bisa saja itu sangat diperlukan, tapi mungkin lebih baiknya ya kita itu jurus terakhir mungkin ya hukuman itu. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Bagaimana? Ibu setuju atau tidak setuju nih? Hukumannya itu positif, membaca buku atau membersihkan halaman sekolah. Jadi memang tentu dilakukan setuju. Tergantung sih. Beda-bedanya. Siap. Jadi yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Tapi kalau banyak diberi penghargaan, kadang ada yang untuk motivasi. Iya. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Nanti kita akan bahas bersama apakah penghargaan itu efektif atau tidak untuk anak. Baik, lanjut Bu. Nah, kita bahas bahasan yang pertama itu adalah pemahaman paradigma belajar. Seperti yang telah kita, khususnya saya, selama ini menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa itu punya posisi untuk bisa mengontrol anak nurut kepada apa yang kita perintahkan. Oh, berarti kita mampu mengontrol anak. Padahal itu hanyalah ilusi. Jadi miskonsepsi selama ini mengenai teori kontrol itu ya banyak kelirunya. Seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser yang merupakan seorang ahli psikolog atau pendidik, mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Adapun murid mengikuti perintah atau merespon perintah yang dikatakan oleh guru, itu bukan berarti kita sukses mengontrol murid. Tapi kenapa bisa nurut gitu ya? Itu karena mungkin keinginan dianya untuk menerima apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi dirinya saja yang sedang terbuka untuk menerima perintah dari guru. Bukan berarti kita yang bisa mengontrol murid gitu ya. Jadi siapa tuh yang bisa mengontrol orang lain teh? Tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain, tapi diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Terus ini miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ilusi. Kenapa ilusi? Kita misalkan menginstruksikan atau memberikan stimulus kepada anak atau istilahnya itu memerintah. Nah, kalau misalkan dengan kata-kata positif atau dengan lemah lembut, ini bakal nurut, seperti ini bakal nurut loh. Beda kalau dengan mengancam gitu kan ya. Nah, dengan kata-kata positif atau lemah lembut itu anak bisa nurut, itu ilusi sebenarnya. Anak nurut itu bukan karena ucapan kitanya, tapi karena dirinya itu yang mau terbuka gitu dengan jadi kebutuhan dasarnya itu memang mau menerima gitu kan. Bukan karena nurut dikontrol oleh kita. Terus yang berikutnya,
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Misalkan ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, terus kita dengan menggunakan keheningan, terus dengan metode ucapan-ucapan untuk merasa bersalah teh. Sekiranya kan biasanya kan kalau anak didik kita yang melakukan kesalahan, terus oleh guru itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang merasa bersalah kan secara refleksnya itu kan duduk seperti seperti ya gitu. Padahal sebenarnya mah itu tidak efektif, tidak mungkin nurut gitu kan. Ya, nurut kan memang karena itu kontrol dirinya, seperti itu. Itu hanya ilusi ya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah itu ilusi juga sebenarnya gitu. Lanjut Bu. Nah selama ini paradigma atau pandangan kita terhadap teori yang tadi itu sebenarnya itu stimulus respon. Jadi apa yang kita berikan direspon oleh anak. Nah, ini adalah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Sebelumnya ini ada pertanyaan nih ibu-ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Setelah tadi kita bahas mengenai teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya? Diri kita sendiri lah yang memiliki kontrol. Ini perbedaan atas stimulus respon dengan teori kontrol. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Kalau teori kontrol beranggapan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi yang melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Jadi tidak dianggap itu adalah sesuatu yang salah. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi teori kontrol berkata, hanya diri kitalah yang bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kebalikannya dari teori kontrol bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, benar atau tidak? Benar ya, biasanya gitu. Jurus terakhir itu kalau misalkan tidak nurut, dibujuk tidak nurut, ya ujungnya mah dipaksa gitu. Itu menurut stimulus respon Bu ya selama ini kita lakukan, kita gunakan. Kalau teori kontrol berkata bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak harus dipaksa kok, tidak harus gimana kalau kita kolaborasi, diskusi atau gimana gitu dengan anak ya. Pasti itu akan menemukan pilihan-pilihan baru. Terus berikutnya, ini di teori stimulus respon, model berpikirnya itu adalah menang atau kalah. Kalau tidak menang ya kalah, gitu. Kalau tidak kalah berarti menang. Kalau di teori kontrol, metode berpikirnya itu menang. Seperti itu. Baik, lanjut Bu. Ini adalah bahasan yang kedua nih ibu-ibu, yaitu disiplin positif. Sebelumnya saya mau bertanya nih, apa yang ibu-ibu pikirkan atau bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Mematuhi aturan. Baik, terima kasih Ibu. Yang lainnya, disiplin itu apa ya? Disiplin itu sering loh mendengar kata disiplin. Mematuhi peraturan. Ya, baik. Cukup satu dulu ya. Disiplin itu bisa diartikan atau tata tertib, ketertiban, keteraturan. Biasanya seperti itu ya. Tapi sering juga kita menyandingkan kata disiplin ini dengan hukuman. Kalau tidak disiplin dihukum kan gitu. Jadi sering menyandingkan. Padahal kata disiplin dengan hukuman itu sangat jauh berbeda. Gitu. Jadi harapan saya setelah kita semua mempelajari tentang disiplin positif ini, ya hukuman-hukuman tersebut seperti yang tadi dikatakan jurus paling terakhir lah kalau bisa digunakan. Kalau bisa ya jangan sampai kita menggunakan hukuman itu. Lalu apa sebagai gantinya nanti akan kita bahas pada bahasan berikutnya. Selain hukuman ada konsekuensi, ada restitusi, itu mengubah identitas anak menjadi sukses lah. Kalau hukuman itu bisa menciptakan identitas anak itu merasa gagal gitu. Nah, di sini dijelaskan menurut Diane Dawson
bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar, bukan hukuman, bukan tata tertib ya. Disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi maknanya sama, berkonotasi. Kemudian poin yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dengan kata lain, ini menurut Ki Hajar Dewantara dan juga Dayan Nikolson berpendapat bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri ya. Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukannya dengan didasarkan pada tindakan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Bu. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal itu kan nilai-nilai umum ya Bu, jadi tidak melihat latar belakangnya atau agama atau bangsa, bahasa dan lainnya. Nah, berikutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser. Sekalipun itu murid-murid kita yang melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Dayan Nikolson. Nah, ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Apa saja contoh yang Anda ketahui dari nilai-nilai kebajikan universal? Sapakos kumaha nilai-nilai kebajikan universal teh? Ya, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif ya, nilai-nilai yang baik. Seperti apa? Kejujuran. Ya, bagus, terima kasih Bu. Kejujuran, apalagi Bu nilai-nilai yang baik gitu, positif. Tolong menolong. Betul. Gotong royong, iya betul. Dan masih banyak lagi ya, seperti saling menghormati, saling menghargai, rasa empati, percaya diri. Itu juga kan merupakan nilai-nilai kebajikan, dan itu tidak memandang dari bangsa mana, dari bahasanya apa, agamanya apa, kan gitu. Jadi universal. Nah, dalam kurikulum kita sekarang ini juga ada nilai-nilai kebajikan yang khusus ingin dicapai nih oleh bangsa Indonesia ya, yang ingin nilai-nilai itu ingin ditanamkan dalam diri setiap peserta didik. Itu dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? Ada berapa dimensi? Ada 6. Betul. Yang pertama apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhannya. Wah, luar biasa. Mulia. Lebih dekat Luar biasa. Sebagai mandiri, kreatif dan bernalar kita. Tepuk tangan. Bagus sekali. Ternyata dengan dijadikan itu bisa lebih memudahkan kita untuk menghafal. Terima kasih Bu, sangat menghibur. Dan memang itu kalau ke anak juga ya, dengan nyanyian atau dengan nada-nada itu kan biasanya sering nempel, sering bisa menjadi hafal. Nah benar ya. Nah itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada organisasi atau institusi lain yang mengungkapkan bahwa nilai kebajikan itu seperti tadi, rasa empati, saling menghargai, gotong royong, percaya diri, kejujuran dan lain-lainnya. Nah, terusin ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, di sini di sekolah kita bahkan ya, kita sering melaksanakan disiplin positif. Kita sudah menerapkan disiplin positif. Tujuannya itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik. Contohnya seperti apa? Nah, kita setiap pagi kita itu sering melaksanakan umur pagi dengan guru berjajar seperti ini, terus murid salaman bersalaman kepada guru
Tujuannya itu untuk menerapkan nilai kebajikan apa? Hormat, ya betul, saling menghormati. Kemudian ada gambar yang sebelah sana itu sedang apa ya Bu? Nah, itu nilai kebajikan yang ingin ditanamkan adalah gotong royong, kolaborasi. Ya betul Bu. Ini juga sama ya Bu. Kalau kita melaksanakan sholat duha nih, kita kan sering pembiasaan sholat duha setiap hari bahkan. Itu nilai kebajikan yang ingin ditanamkan itu berarti nilai kebajikan apa? Meningkatkan keimanan yang bertakwa. Selain itu membiasakan, ya betul. Jadi melakukan salat kita. Ya betul. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang secara tidak langsung ingin kita tanamkan lewat program-program dari sekolah kita. Baik, lanjut Ibu. Nah, pokok bahasan yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa setiap tindakan itu memiliki suatu tujuan. Nah, di sini menurut Diane Goshen bahwa setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan suatu kebaikan, misalkan datang ke sekolah, minus gitu. Motivasinya itu biar tidak malu oleh guru yang lain, masa kita terlambat gitu Bu. Nah berarti itu kita sedang melaksanakan motivasi ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita nih, misalkan ya datang ke sekolah sangat pagi-pagi sekali, misalkan karena apa? Tidak mau dihukum Bu. Nah berarti itu ada motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan suatu tindakan baik atau positif, tapi tujuannya itu adalah untuk mendapatkan penghargaan gitu. Berarti itu termasuk motivasi eksternal ya, karena dengan penghargaan kita bisa melakukan tindakan yang baik gitu, eksternal. Nah yang diharapkan dalam tujuan disiplin positif yang ingin diterapkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi datang ke sekolah tepat waktu itu karena bukan karena alasan tidak mau dihukum atau ingin mendapatkan penghargaan, tapi lebih kepada menghargai diri sendiri. Dalam diri kita itu sudah tertanam bahwa kita itu harus tepat waktu, menghargai diri kita sendiri, bukan karena faktor-faktor dari luar. Itu adalah motivasi internal. Lanjut Bu. Nah mengenai motivasi atau hukuman yang tadi, di sini yang dijelaskan bahwa ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga-tiganya itu adalah proses untuk mendisiplinkan anak. Hukuman mungkin sudah tidak asing ya. Hukuman itu biasanya identik dengan gimana Bu? Kalau orang yang sedang menghukum itu ekspresinya cuma nah, dari ekspresi sudah kelihatan. Terus nadanya juga kan nadanya beda, seperti mengancam atau menghardik seperti itu. Terus dari bahasa tubuh kitanya bagaimana kalau orang sedang menghukum? Berpetah ya gitu kan, sudah kelihatan dari ini. Nah biasanya hukuman itu sifatnya itu tiba-tiba atau mendadak. Kalau misalkan ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, refleks kita langsung menghukum, tidak direncanakan kan gitu. Terus yang kedua, sifatnya itu satu arah. Misalkan guru yang memberikan hukuman dan siswa menerima hukuman, itu satu arah. Hukuman berupa fisik atau psikis. Kalau fisik berarti melelahkan fisik, contohnya seperti apa Bu? Hukuman yang melelahkan fisik. Bergaris masjid, lari ngelilingan lapangan. Kalau menyakiti psikis di verbal, secara verbal ya Bu, dengan menghardik secara tidak langsung menyakiti hati atau mental anak. Nah yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Misalkan gini, kita membuat peraturan kelas nih. Misalkan peraturan kelasnya itu adalah datang tepat waktu. Konsekuensi bagi yang melanggar berarti misalkan kalau terlambatnya itu 10 menit, berarti konsekuensinya harus tinggal selama jam istirahat 10 menit. Untuk apa? Untuk melengkapi ketertinggalannya itu Bu. Misalkan sudah mencatat selama 10 menit, berarti 10 menit itu digunakan untuk melengkapi nilai catatan ya
tertinggal, seperti itu. Konsekuensi itu berarti terencana. Kalau misalkan tidak kebagian piket, konsekuensinya apa? Nah, kan itu disepakati. Biasanya umumnya itu kalau konsekuensi diajukannya itu oleh guru. Nah, gimana anak-anak kalau gini-gini misalkan ya? Oh, setuju. Atau bisa juga dari anak langsung. Bu, gimana kalau misalkan peraturannya gini, pelanggarannya gini, itu bisa. Itu adalah konsekuensi. Jadi melalui kesepakatan bersama. Tetapi di sini ada tetapinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, yang baik nih, yang positif, yang mestinya kita lakukan itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid menemukan solusi untuk masalah mereka. Jadi tidak langsung dihukum. Nanti di sini mah ada namanya apa? Difasilitasi. Jadi anak itu difasilitasi dengan berdialog diskusi. Nanti ada contohnya. Dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan menciptakan identitas gagal dalam diri anak. Wah, saya sudah dihukum, atau saya gagal di mata teman-teman, saya sudah tidak berarti, saya sudah tidak tidak berharga karena dihukum gitu. Apalagi kalau sudah dipanggil ke ruang BK misalkan, kita sudah nama baik teh merasa merasa hancur. Nah, kalau identitas sukses itu adalah konsekuensi yang lebih bagus adalah restitusi. Terlihat jelas ya tidak? Tidak. Baik, saya bacakan. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau misalkan anak tidak jerah, berarti bukan dihukum namanya. Biasanya kan hukuman itu ingin anak itu merasa jerah. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu berarti harus terjadi. Itu adalah menurut dari hukuman. Kalau konsekuensi, kita melanggar peraturan, berarti sesuatu harus terjadi. Yang tadi ya, berarti konsekuensinya apa? Restitusi itu berbeda. Restitusi merupakan pilihan. Terus kalau dalam hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyamannya itu dalam jangka waktu pendek. Restitusi itu sebaliknya, malah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Nah, biasanya gitu ya, Bu. Misalkan ada dua orang yang berkelahi, satunya itu misalkan dibully. Nah, jadi seakan-akan yang dibully itu mendapatkan keadilan karena kita memanggilnya itu pasti yang melakukan bullyingnya gitu ya, melakukan tindakannya. Jadi seakan-akan korban itu mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Terus restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kedua-duanya itu mendapatkan penguatan kalau restitusi, bukan hanya yang korbannya saja. Tetapi yang melakukan kesalahannya juga dikuatkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kalau restitusi, jadi dua-duanya itu mendapatkan penguatan positif. Hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di hukuman itu sifatnya dampak nyata negatif. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral dan restitusi itu positif. Yang kita harapkan adalah positif ini restitusi. Lanjut Ibu. Oh, desa. Siap. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum saya melanjutkan kembali bahasan kita ice breaking dulu Bu Ibu. Karena saya juga merasa mengantuk ya, apalagi kalau hanya mendengarkan itu mengantuk. Apalagi ini di tengah hari, sangat menunggu tidur siang. Itu tuh Bu. Silakan Ibu berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Nah, ibu-ibu semuanya tahu Marina menari di atas menara. Yang itu tahu Bu? Tahu. Gerakannya tahu?
Tahu. Baik. Marina itu berarti nama orang ya. Kita tunjuk aja diri kita sebagai Marina. Marina, menari itu gimana gerakannya, Bu? Bebas ya, mau jadi kan bebas. Menari di atas berarti di atas menara ya, seperti ini kita anggap ini sebagai menara gitu ya, Bu. Ya, Marina menari di atas menara gitu ya. Siap, Bu? Baik. Marina menari di atas menara, menara di atas menari, Marina. Lagi, Bu. Di atas Marina menari menara. Fokus. Jadi satu kali lagi ya. Siap. Marina menari di atas menara, menari di atas Marina menari di atas menara. Baik, terima kasih. Sangat indah tariannya ya. Baik, sedang kembali fokus. Alhamdulillah. Ya. Bahasan berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, apa kira-kira ya kenapa penghargaan itu bisa bersifat menghukum? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dengannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi maksudnya itu berlaku sama itu seperti ini. Hukuman itu kan kita meminta anak untuk melakukan sesuatu apa yang kita perintahkan. Sama juga dengan penghargaan. Misalkan anak-anak coba setiap hari itu kelasnya harus bersih. Kalau kelasnya bersih, nanti ibu kasih apa, misalkan gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu kita memerintah atau membujuk anak untuk melakukan sesuatu, tapi ini lebih kepada arahnya positif untuk melakukan kebaikan. Nah gitu. Apa dampaknya? Di sini ada beberapa dampak negatif dari penghargaan yang kita berikan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini pengaruhnya sangat besar. Anak itu akan melakukan sesuatu kebaikan jika ada penghargaan. Ya, terus kalau tidak ada penghargaan, mungkin dia tidak akan nurut dengan apa yang kita perintahkan. Dan tidak ada penghargaan, buat apa saya melakukan ini? Karena tidak ada imbalannya, toh gitu seperti itu. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya, penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Biasanya, gimana Bu? Harus mempertahankan prestasinya. reputasinya. Nah, seperti itu. Jadi tekanan mungkin ya bagi yang berprestasi. Tapi bagaimana dengan anak yang tidak mendapatkan penghargaan, merasa dihukum, merasa gagal gitu? Dia mah prestasi, jadi mendapatkan penghargaan. Saya mah apa tuh misalkannya tidak mendapatkan penghargaan, jadi merasa dihukum. Ada mentang-mentang saya waktu biasa merasa bodoh atau apa, jadi merasa dihukum karena tidak mendapatkan penghargaan. Insecure, dia tidak percaya diri, betul seperti itu. Jadi merasa dihukum. Berikutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, bagaimana maksudnya Bu? Penghargaan itu mematikan kreativitas. Seperti tadi insecure duluan. Nah, insecure duluan. Takut. Nah, gitu mematikan kreativitas. Selain itu, jadi anak tidak mau berbuat sesuatu karena tidak ada penghargaan. Padahal sebenarnya dia itu mampu berkreativitas. Karena tidak ada penghargaan dan ketergantungan dengan penghargaan, ya sudah. Buat apa saya melakukan sesuatu dan tidak imbalan dan tidak diberikan penghargaan, seperti itu. Jadi mematikan kreativitas. Atau tadi seperti yang dikatakan Bu Humay, kita insecure duluan, gitu ya. Karena yang lain yang berprestasi terus diberikan penghargaan, kita yang sebenarnya bisa karena tidak mendapatkan penghargaan sebelumnya, jadi merasa tidak percaya diri dengan apa yang kita bisa atau potensi yang dimiliki. Berikutnya, penghargaan tidak efektif.
Ya seperti yang tadi ya, penghargaan itu tidak efektif karena anak tidak mau berbuat sesuatu kalau misalkan tidak ada imbalannya atau penghargaannya. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Itu bagaimana maksudnya Bu? Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Asli itu cinta kali Ya betul. rumah apa tuh? Malah rumah hantu girang. Jadi malas gitu gabung gitu. Nah, betul. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi merusak hubungan, tidak harmonis itu di kelas teh. Ya, ya seperti itu. Sudah terbayang mungkin Bu Jadi ya? ada kasta yang pintar. Nah, betul. Jadi merasa ada strata ya, tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah, ini sering kita lakukan. Itu termasuk dalam perankingan mungkin ya Bu. Selama ini kita lakukan. Perankingan itu mungkin di sisi lain positif ya Bu, karena untuk memotivasi. Ada pengakuan nih Bu atas siswa yang memiliki suatu prestasi. Tapi di sisi lain ada siswa yang merasa merasa dihukum secara tidak langsung gitu. Jadi seperti itulah, itu harus ditinjau kembali ya perankingan yang terjadi di sekolah kita. Baik itu seperti apa? Lanjut Bu. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau misalkan pemberian penghargaan itu memiliki dampak negatif? Ini ada suatu bentuk program kebajikan, yaitu kita apresiasi namanya. Tetapi yang harus diingat dalam memberikan apresiasi, ini ada beberapa poin. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Terus yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi yang diberikan pengakuan itu atau dipuji, yang istilah kita dipuji jangan ke satu orang saja. Misalkan kamu orang pinter, misalkan wah kamu hebat ini. Padahal sebenarnya ada siswa kita yang butuh pengakuan, penghargaan, butuh diapresiasi. Misalkan gini, ada salah seorang murid yang tiap hari itu kesiangan gitu. Nah, sekalinya tidak kesiangan, itu harus diberikan penghargaan Bu, karena bagi dia nah itu ada prestasi. Bangun pagi-pagi dan susah gitu ya. Nah, sekali dia bangun pagi-pagi dari ke sekolah tidak terlambat atau tidak kesiangan, nah itu adalah prestasi. Wajib kita, bukan wajib ya, harus kita itu sebagai guru memberikan penghargaan atau apresiasi. Hebat ya sekarang mah gimana gitu, nah seperti itu. Jadi bukan hanya pada mereka yang memiliki prestasi, bahkan itu prestasi sekecil apapun yang terjadi pada anak itu harus diberikan apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten, terus fokus pada proses, bukan pada hasilnya. Seperti yang tadi kesiangan, proses dia untuk bangun pagi-pagi itu lebih susah. Nah sekalinya bangun pagi sampai tidak kesiangan itu kan prosesnya gitu. Berikan apresiasi biar nanti selanjutnya bisa tidak kesiangan lagi, jadi merasa dihargai. Nah ibu-ibu, kita masuk pada pokok bahasan yang keempat. Dari 7 ini yang keempat, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Selama ini kita sering mendengar atau kita sering mempraktekkan apa Bu di kelas? Membuat apa? Keyakinan atau peraturan? Peraturan kelas. Tapi sekarang itu kita harus mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan? Kan keyakinan itu datangnya dari eksternal atau internal Bu? Internal. Jadi secara tidak langsung ingin menanamkan dari dalam diri sendiri atau dari dalam diri murid itu berbuat suatu tindakan yang baik itu karena memang ada dorongan dari dalam, bukan karena ya betul Bu, bukan karena motivasi eksternal. Kalau peraturan kan biasanya ada yang dihukum, nah gitu Bu, ada yang dihukum, jadi melakukan ini, nah gitu. Nah ini menurut Diane Gosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Ini adalah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret. Setiap poin itu kan dijelaskan. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi Bu biasanya nih? Peraturan kelas. Tidak boleh makan di kelas. Nah, tidak boleh makan di kelas.
boleh berisik. Tidak boleh berisik. Jelas ya Bu, perintahnya sangat jelas. Tapi dapat bertambah seiringnya waktu. Misalkan di peraturan yang kita buat sebelumnya tidak ada nih aturan boleh makan di kelas. Tapi pas ketika pembelajaran ada siswa yang makan di kelas, ini teh mengganggu, sebenarnya mengganggu konsentrasi teman di pinggirnya, atau jadi kondisi kelas jadi tidak nyaman karena sampah berserakan. Kita bikin lagi poin yang baru, tidak boleh makan di kelas. Kalau ada lagi satu kondisi yang mengharuskan bikin peraturan baru, tambah lagi. Nah itu adalah berarti fleksibel ya, seiring waktu bisa bertambah. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dan universal. Satu keyakinan terdiri dari beberapa peraturan. Contoh nih, peraturan kelas 2 misalkan, membuang sampah pada tempatnya. Oh jelas, berarti kita itu harus membuang sampah pada tempatnya. Merapikan kembali buku setelah digunakan. Terus melepaskan sepatu saat masuk kelas. Kalau keyakinan kelas itu biasanya berupa kalimat Bu. Setiap anggota kelas 2 perlu merasa nyaman saat belajar. Nah nanti kan beristimewa kan, anak-anak kalau kita ingin merasa nyaman saat belajar teh harus bagaimana? Kedah bersih Bu, entong garandeng misalkannya, jangan berisik. Terus apa? Nah itu kan poin-poin yang ketiga ini kita rangkum jadi keyakinan gitu Bu, keyakinan kelas. Jadi sifatnya itu umum. Kalaupun ada nanti siswa yang menyimpang dari aturan kelas kita, bisa ditanyakan kembali. Anak-anak, keyakinan kelas kita teh apa? Coba yang sebelumnya teh harus merasa nyaman saat belajar teh berarti harus bagaimana? Nah, anak kan berpikir, oh gini. Jadi kita mah tinggal meluruskan saja gitu Bu. Tidak ada konsekuensi gitu. Lanjut Bu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ada beberapa langkah. Tapi sebelumnya yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu libatkan semua warga kelas. Ngadamel keyakinan teh kayaknya di guru unggul ya Bu. Libatkan semua. Kalau anak SMP mah mungkin sudah cara berpikirnya sudah mulai menjurus ke sana ya Bu. Tapi bagaimana kalau dengan anak MI atau SD? Nah, kita bisa mengajukan terlebih dahulu mungkin ya. Terus nanti dibahas bareng-bareng gitu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Menggunakan kalimat positif seperti tadi ada tidak membuang sampah pada tempatnya, itu positif belum Bu? Masih negatif. Kalimat positifnya jadi bagaimana? Sampah pada tempatnya. Ya kan kita harus membiasakan disiplin positif atau budaya positif. Jadi gunakanlah saat membuat peraturan kelas juga, gunakanlah kalimat yang positif. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Langkah-langkahnya, kita buka ruang diskusi, berikan kesempatan pada murid memberikan masukan keyakinan kelas. Biasanya atau bisa dengan melakukan ini Bu, sebar kertas post-it, tahu Bu kertas post-it, sticky note. Nah, nu ditempel sebarkeun ke masing-masing peserta didik. Silakan kalian, kalau misalkan gini ya, kalau sekarang bahkan pada saat saya praktek, anak-anak tahu keyakinan kelas, tentara ngajaran naon Bu keyakinan kelas gitu. Nah kalau belum terbiasa kita bisa menggunakan kalimat peraturan kelas. Anak-anak terang peraturan kelas, sadaya nggak jawab terang Bu begitu. Nah sok coba hoyong kumaha kelas nyaman saat belajar teh mau seperti apa, buat peraturannya. Nah dalam kertas post-it itu kan ditulis masing-masing mau seperti apa, nanti ditempelkan. Berarti itu secara tidak langsung kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mencurahkan pendapatnya gitu. Terus kedua, mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar. Nah, kertas post-it-nya yang diberikan kepada anak-anak dan sudah diisi dikumpulkan, kemudian ditempel di papan tulis. Setelah itu, jika menemukan kalimat negatif, ubah menjadi kalimat positif seperti tadi. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya itu adalah buanglah sampah pada tempatnya gitu Bu ya. Diubah menjadi kalimat positif. Sesudah itu, kita rumuskan menjadi suatu keyakinan, menentukan nilai inti dari peraturan. Seperti, misalkan peraturannya seperti ini Bu. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu ada nilai kebajikan apa Bu dalam itu? Disiplin. Nah, berarti disiplin. Terus ada lagi, misalkan datang tepat waktu. Nah, disiplin. Nah, itu Bu.
Jadi di dalam nilai kebajikan disiplin itu teh terdiri dari beberapa peraturan. Nah, misalkan seluruhnya itu peraturan yang diajukan murid itu misalkan ada 10, Bu. Nah, kita pilih poin mana saja yang termasuk ke dalam tadi nilai disiplin. Misalkan tidak ada dari siswa itu tidak boleh berantem atau bullying, saling menghina, mengejek seperti itu. Itu kalimat nilai kebajikannya apa, Bu? Saling menghormati. Terus misalkan ada lagi, saya di kelas ingin merasa aman, Bu, jadi barang-barang yang saya bawa itu aman gitu. Itu kan saling menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi ada dari beberapa peraturan yang diajukan itu kita kerucutkan menjadi beberapa satu keyakinan gitu, Bu. Kalau 10, misalkan ada 3 poin yang sama keyakinannya, kita rangkum, begitu pun juga seterusnya. Tapi yang harus digarisbawahi dalam membuat keyakinan itu tidak boleh banyak-banyak, maksimalnya 7 keyakinan, Bu. Kenapa? Karena untuk biar mudah diingat gitu. Kita tuh harus keyakinan kita tuh harus saling menghargai, bekerja sama, disiplin. Jadi nanti bakal keinget gitu. Cara menghargai itu bagaimana seperti itu. Kalau sudah dirumuskan keyakinan, tinjau ulang bareng-bareng apakah sudah sesuai, apakah sudah diyakini oleh murid-murid kita. Nah, kalau misalkan sudah, kita buat kalimat keyakinannya, pernyataan keyakinannya. Misalkan setiap orang berhak untuk diterima dan dimiliki. Itu kalimat keyakinannya. Diterima dan dimiliki itu seperti apa? Tidak membedakan. Nah, tidak membedakan teman dan lain-lain. Kita bahas bareng-bareng. Ada pendalaman dalam keyakinan kelas yang akan kita bahas nanti, Bu. Kalau sudah dibuat pernyataan keyakinan, kemudian ditempel di kelas, ditandatangani bersama. Nah, nanti kalau misalkan ada suatu saat nanti ada siswa kita yang menyimpang dari keyakinan kelasnya, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jika kamu sudah menandatangani ini sudah dijadikan kesepakatan kita bersama gitu kan. Jadi ada bukti gitu bahwa mereka siap untuk meyakini nilai-nilai itu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Desti. Nah, contoh keyakinan kelas nih, Bu. Ini ada jenjang SD, ada jenjang SMP. Dari kalimatnya juga berbeda, Bu. Kan nggak mungkin untuk anak SMP bahasanya itu agak berat gitu untuk anak SMP. Apa itu tehnya berenangnya? Bagaimana cara mengimplementasikannya sedangkan kalimat tadi tidak dapat dimengerti. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, anak-anak SD biasanya kan perlu itu, kesenangan itu perlu ya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman gitu kan. Untuk keyakinan kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, senantiasa membantu. Itu adalah contoh kalimat keyakinan kelas. Untuk SMP bagaimana? Misalkan gini, nilai-nilai kebajikannya itu adalah hormat. Berarti kalimat keyakinannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Bagaimana? Apa, Bu, maksud dari kalimat keyakinan itu teh? Nanti kita perjelas pendalaman dari keyakinan kelas. Terus misalkan nilai yang disepakati itu adalah bekerja. Kalimatnya menjadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu berarti mencakup tugas-tugas pekerjaan rumah, tugas-tugas sekolah, tugas piket atau tugas apapun gitu ya, Bu. Ini sifatnya umum ya, Bu, sangat umum. Tidak detail seperti peraturan umum. Lanjut, Bu. Nah, ini untuk pendalaman keyakinan kelas. Kita dengan murid akan berdiskusi kembali. Kalau misalkan kalimat keyakinan kelasnya sudah terbentuk, sudah ditempel, sudah dipajang, kita berikan pendalaman. Siapa tahu dari murid-murid kita itu ada yang tidak mengerti dengan kalimat keyakinan kelas. Pendalamannya seperti apa? Pertama, ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Misalkan nih, hormat. Tadi ada kata keyakinan kelas itu hormat. Tampak seperti, hormatnya kedah kumaha. Kita meyakini sikap hormatnya harus bagaimana gitu perilaku kita. Di sini disebutkan hormat itu tampak seperti datang tepat waktu gitu. Terus tidak tampak sepertinya, saya sering hadir terlambat. Berarti kalau sering hadir terlambat berarti kita tidak menghormati waktu, nah gitu, Bu, menghargai waktu.
Berikutnya, menyapa teman dan guru setiap hari. Itu hormatnya, katinggalan teh. Hormat teh menyapa guru dan teman setiap hari gitu. Tidak tanpa sepertinya gimana? Acuh. Kami bapak pendak sareng guru misalkan acuh, maka itu bukan sikap hormat gitu ya, apalagi sampai nah seperti itu. Terus ada bekerja nih, tampak seperti bagaimana? Misalkan tekun bekerja dan menyimak guru. Terus kalau tidak tampak sepertinya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh gitu. Terus menyerahkan tugas tepat waktu atau tugas tidak diberikan dan seterusnya. Untuk menilai kebajikan rasa diterima dan dimiliki keyakinan kelasnya, berarti tampak sepertinya seperti apa? Melibatkan semua anggota kelompok. Jadi merasa diterima dan dimiliki teh ketinggalan nate itu melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak sepertinya mengucilkan salah satu teman kita. Berarti itu tidak meyakini keyakinan kelas. Terus memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, muji atau namanya, itu kan diterima dan dimiliki. Tidak tampaknya seperti apa, marah atau iri ketika ada teman kita yang memiliki prestasi. Itu tidak mencerminkannya seperti itu. Nah pertanyaannya, siapa yang membuat kegiatan tanpa seperti dan tidak tampak seperti ini? Kira-kira siapa yang membuatnya? Apakah guru atau peserta didik? Siapa Bu? Ini yang membuatnya adalah diskusi Bu. Iya, anak-anak kita itu meyakini nilai hormat nih. Menurut kalian, hormat itu seperti apa? Kelihatannya seperti apa? Tampak seperti apa? Terus, oh Bu, hormat teh, misalkan gini gitu Bu. Terus kalau tidak hormatnya seperti apa perilakunya? Kan saya menyimpulkan, kalau SMP ya Bu, jenjang SMP pasti sudah mengerti. Yang hormat teh yang tidak hormat teh berkata kasar Bu, terus apa gitu. Nah ini kan seperti itu. Nanti kalau sudah dibuat secara menyeluruh, kita sepakati bersama. Sepakat kalau gini misalkan. Jadi kembali ke lagi ya, itu atas kesepakatan bersama. Lanjut Bu. Itu dalam tabel T. Nah yang kedua, kegiatan tanpa seperti atau tidak tampak seperti ini bisa menggunakan tabel Y. Kalau misalkan hormat itu terdengarnya seperti apa kalau didengar nih? Oh, misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu berarti sikap apa ya Bu? Nilai kebajikan apa? Yuk saya bantu, tolong menolong, berarti gitu. Oh, tolong menolong teh, kalau terdengar teh ada kata ini, yuk saya bantu, misalkan gitu. Terus terdengarnya seperti ini, kita bisa selesaikan ini bersama, tolong gotong royong. Terima, tolong ya, permisi gitu Bu. Apa Bu kira-kira? Hormat ya Bu, hormat dan lain-lain. Terus selain terdengar, bisa terlihat. Misalkan keyakinan kelasnya itu merasa dimiliki, merasa diterima dan dimiliki. Berarti terlihatnya seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Itu kita kan merasa diterima atau dimiliki. Terus memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, berarti hormat ya Bu, nilai hormat. Berarti kelihatannya itu nilai murid sedang mengamalkan keyakinan kelas itu akan terlihatnya seperti apa? Misalkan terlihat itu memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, gitu. Terlihatnya kumaha katinggal materi. Terus perilakunya itu akan seperti apa? Tersenyum ramah, berarti itu nilai kebajikan apa Bu kira-kira? Tersenyum ramah, hormat ya, bisa kalau saling menghormati ya. Terus memberikan salam, hormat, atau berjabat tangan, namaste, itu ada namaste, meletakkan tangan, namaste, meletakkan tangan di dada dan saling gitu. Perilakunya itu seperti apa gitu, beda ya Bu. Lanjut Bu. Nah pendalaman yang kedua, setelah kita mendiskusikan dengan murid kita tampak seperti dan tidak tampak seperti, kegiatan terakhir adalah dengan merincikan tugas guru apa yang Anda ketahui. Misalnya pertama, guru teh harus mengajar. Oh, kalau guru mengajar, tugas kalian apa tuh? Belajar gitu. Terus, tugas guru itu adalah mendidik. Berarti kalian harus mencoba gitu. Menjawab pertanyaan. Guru itu menjawab pertanyaan, berarti kalian tugasnya memberikan pertanyaan, guru yang menjawab gitu.
Nah itu ya Bu, jadi kalau kita sudah membuat kalimat keyakinan kelas, di pinggirnya atau di mana di kelas, di pajang juga apa yang menjadi tugas guru, apa yang menjadi tugas murid, kemudian apa yang bukan tugas guru dan juga apa yang bukan tugas murid. Jadi murid itu gimana ya Bu, bagaimana kalau misalkan murid sudah tahu tugas masing-masingnya Bu, mungkin akan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Lanjut Bu. Nah ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 8. Pertama saya itu memberikan apa Bu? Arahan, mengenalkan keyakinan kelas saya apa, karena memang pas ditanya itu tahu keyakinan kelas, belajar baik gitu banyak nih kelas teh, tuh gara gitu. Mau tidak tahu. Kalau peraturan kelas gimana tahu? Tahu peraturan kelas contohnya seperti apa? Ramai Bu kelas teh, karena tahu peraturan kelas. Memang biasanya siswa kita itu tahunya memang peraturan kelas, tidak dengan keyakinan kelas. Nah setelah diberikan pendahuluan, Ibu, arahan, penjelasan mengenai keyakinan kelas, selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan, seperti yang tadi, menuliskan masukan peraturan kelas yang ingin dicapai atau yang ingin dibuat itu seperti apa di dalam kertas post-it, kemudian ditempelkan, kemudian kita mengelompokkan beberapa peraturan kelas yang memiliki makna yang sama atau memiliki satu nilai tadi Bu. Kemudian mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian yang menuliskannya, yang membuat membuat salinannya adalah siswa juga Bu. Membuat salinan keyakinan kelas, kemudian ditempelkan, ditandatangani bersama. Terpampang lah itu ketinggalannya. Itu kan sebenarnya banyak Bu tanda tangan dari siswa keyakinan kelasnya. Lanjut Bu. Nah, kelima, kebutuhan dasar manusia. Seperti di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa setiap perilaku yang kita lakukan atau bahkan anak didik kita yang dilakukan anak didik kita itu memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuannya itu apa? Ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah kesenangan. Betul ya Bu, itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Kebutuhan untuk merasa senang, bahkan sampai mencari-cari kesenangan dalam artian positif ya Bu. Healing, bukan healing kan, tujuan healing untuk mencari kesenangan ya Bu, gitu kan. Maka itu kan ya mencari kesenangan. Baik Bu, lanjut. Kebutuhan dasar yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Itu sangat dibutuhkan ya Bu, cinta dan kasih sayang. Itu artinya kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Kebutuhan dasar kita yang ketiga adalah kebebasan. Perlu yang kita kebebasan, sangat perlu. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian atau otonomi. Keempat itu adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Sering merasa seperti itu Bu, ingin merasa diakui, ya, apresiasi. Nah, kalau tidak ada apresiasi, bahkan kita sering mengapresiasi diri sendiri. Tapi tidak ada yang memuji diri sendiri, hebat, sudah bertahan setelah gitulah Bu, ya. Kita memang butuh penguasaan itu. Terus yang terakhir adalah bertahan hidup. Contohnya seperti kebutuhan fisiologis. Manusiawi, sangat manusiawi, rasa lapar, butuh rumah, butuh pakaian, dan sandang pangan papan, itu memang kebutuhan bertahan hidup. Serta psikologis, rasa aman. Lanjut dulu. Nah, ini kan kuota aman. Nah, sekarang kebutuhan ya Bu. Itu kebutuhan fisiologis ya buat fisiologis, bertahan hidup, kuota salah satunya. Nah, ini contoh penerapan kebutuhan dasar. Di sini saya merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dasar apa nih kira-kira? Kira-kira apa nih Bu? Kebutuhan dasar apa ya? Kebutuhan dasar kebebasan. Kenapa kebebasan? Kreativitas ya. Kalau misalkan kita ngajar seperti biasa Bu, menerangkan gitu, bagaimana anak itu bebas, harus mendengar,
Itu memperhatikan, bahkan ada yang sering mengantuk atau tidak fokus atau bagaimana. Berarti itu anak butuh kebebasan bagus sebenarnya. Nah, kita bisa merancang pembelajaran kita dengan memenuhi kebutuhan dasar anak. Salah satunya kebebasan. Saya menggunakan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Biar apa? Aku berkreativitas, Bu, bebas. Seperti ini, Bu. Ini materinya tentang garis singgung lingkaran. Aku bebas. Tidak hanya mendengarkan, anaknya biasa sambil muter-muter, apalagi cowok ya, Bu. Muter gitu, oh itu jadi muter, bunyinya muter. Ini bebas ya, Bu. Jadi secara tidak langsung senang juga gitu, Bu, karena pembelajarannya itu tidak seperti biasanya gitu, hanya mendengarkan saja. Nah, seperti itu, Bu, yang saya terapkan di kelas itu untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar anak, kebebasan dan kesenangan. Lanjut, Bu. Oh, itu ada videonya, Bu. Itu saya membuat apa itu? Membuat LKPD, Bu, lembar kerja peserta didik, tapi menggunakan GeoGebra gitu, aplikasi GeoGebra. Itu biasa diputar-putar gitu. Nah, misalkan jadi memvisualisasikan, Bu. Kami sekedar teori mata anak-anak gambar garis singgung seperti ini. Nah, kalau prakteknya kan di checklist, oh mungkin garis singgung teh. Kalau dihilangkan, oh berarti tak garis singgung. Nah, seperti itu, Bu. Lanjut, Bu. Nah, kita bahas 5 posisi kontrol, Bu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini digunakan pada saat kita mendisiplinkan anak. Nah, coba berikan penilaian untuk diri ibu sendiri ya. Selama ini posisi kontrol ibu untuk mendisiplinkan anak itu berada di nomor berapa? Apakah sebagai penghukum? Misalkan ada yang bermasalah langsung menghukum. Berarti kita itu berada di posisi penghukum. Terus pembuat merasa bersalah atau sebagai teman nada suaranya itu bagaimana? Penghukum pernah manajer pernah, semuanya pernah itu. Tapi yang seringnya itu posisinya di mana tuh, Bu? di dua. Relate dengan saya. Nah, apa bedanya? Penghukum itu sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Cuma caranya ya murid-murid orang teh nurut, berarti harus ada penekanan lebih dalam. Kalau pembuat merasa bersalah, biasanya bersuara lemah lembut, Bu. Menggunakan keheningan sebagai senjata kita. Cerpen. Baru bersabda. Baru bersabda dengan kata-kata puitisnya atau apa misalkan ya, Bu, sehingga anak itu merasa bersalah gitu, Bu. Jadi secara tidak langsung pasti anak itu merasa tidak nyaman gitu atau rendah diri. Kalau teman bagaimana? Nada suara itu ramah, akrab, canda, bagaimana memposisikan diri kita sebagai teman sebaya atau gitu, Bu. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, kan nggak mungkin video jadinya. Biasanya kan teman itu nyaketan, gitu kan. Terus mata dan senyumnya jenaka, pasti ada seri-serina gitu, Bu. Tidak seperti yang menghukum ya kalau posisi teman. Kalau menghukumnya gimana, Bu? Pemolotan gitu kan. Menghadik Judas segala buktilah. Terus pemantau gimana? Pemantau itu mengawasi setiap perilaku orang yang sedang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalkan ada murid kita yang melakukan kesalahan, besok nanti ditinggal, datang kembali telat. Misalkan datangnya tabu 7.05, pas hari berikutnya tabu 7 sakitu misalkan ada ditaruh, tapi kita harus misalkan kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ya, Bu, terlambat misalkan. Konsekuensinya apa? Misalkan gini. Oh iya, tos gitu, Bu, pemantau. Nah, tinggal kita diawasi perilakunya apakah itu sesuai dengan konsekuensi yang harusnya dia buat karena telah melakukan pelanggaran atau bagaimana. Jadi hanya memantau saja. Kalau misalkan ada yang menyimpang, luruskan kembali gitu. Dan terakhir yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan tindakannya, mendukung untuk menemukan solusi. Jadi manajer itu kalau misalkan ada murid kita yang melakukan kesalahan, diskusi, Bu. Kumaha misalkan apa yang akan kamu perbuat setelah melakukan kesalahan ini. Jadi pertanggungjawaban yang akan kamu lakukan itu seperti apa. Terus dukung solusi yang disampaikan murid, kita harus mendukungnya, Bu. Kalau misalkan ada solusi yang tidak relate misalkan itu,
luruskanlah ke kita gitu. Lanjut Bu. Penghukum menghadik-hadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Membuat orang merasa bersalah, gurunya berbuat apa? Menceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dramatis, didramatisir. Kata-kata kan biar besar-besar, biar teman-teman gitu. Apalagi kalau suasana sudah hening, oh makin menjadi-jadi gitu. Maksudnya Bu. Kalau posisi teman mah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Bu, abis kasihangan misalkan karena murid sudah menganggap kita sebagai teman, kan bios laporan ke itu mah, bios ke ibu menyarios ke kepala sekolah mah. Suka enak kalau gawe lebet misalkan ya Bu, no kasihangan mah jadi membuat alasan-alasan secara tidak langsung kita kan membela Bu. Tapi kan kalau kelamaan mah pasti akan ketergantungan, jadi tidak baik gitu Bu. Pasti anak itu pasti nurutnya ke kita. Kalau lain maaf, iya saya berenang. Jadi mereka ngadu ke kita, jadi merasa ada pembelaan gitu, merasa dibela. Kalau pemantau seperti yang tadi hanya menghitung dan mengukur berdasarkan data yang tersedia. Manajer mah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi dengan meyakinkan keyakinan kelasnya seperti apa. Guru berkata, kalau penghukum mah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan wah. Kalau membuat merasa bersalah mah, kamu sudah mengecewakan ibu misalnya. Apa yang kamu berbuat dari itu kecewa bisa sama menyakiti biasanya mau bahasa sudah banyak hidup tersenyumnya kayak ibu tetap sampai orang kita tadi misalkan itu tidak mungkin tenang gitu merasa bersalah anaknya tapi dampaknya itu kan tidak panjang ya Bu, hanya pada saat itu saja tadi itu nama kilap dari pemantau apa peraturannya harus gini misalnya. Terus apakah kamu sudah berbuat sesuai dengan peraturan? Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan lah Bu gitu ya. Terus kamu melakukan kesalahan ini konsekuensinya apa yang sudah kita sepakati? Kebayang kamu hanya memantau saja. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Misalkan anak-anak nih melakukan kesalahan, misalkan kasihangan. Nanti ada tahapannya, tahapan restitusi itu tidak langsung menanyakan keyakinan kelas, tapi kalau di posisi kontrol ini pasti akan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa nak? Misalkan ya, harus disiplin Bu, menghargai waktu, menghormati. Misalkan. Nah, apakah yang kamu lakukan ini sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Misalkan tidak Bu. Terus apa yang akan kamu perbuat misalkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi secara tidak langsung kita tuh memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan hingga menjurus pada anak itu bisa menemukan solusi sendiri Bu dari tindakannya. Jadi bisa mempertanggungjawabkan gitu. Kalau posisi manajer sama dengan restitusi ya, nantinya itu mengarah kepada restitusi. Lanjut Bu. Nah ini adalah segitiga restitusi. Jadi kita dalam mendisiplinkan anak itu kalau menggunakan restitusi ada 3 tahapan Bu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tujuannya itu agar anak itu dari yang tadinya tidak merasa gagal lah Bu karena melakukan kesalahan. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitasnya seperti apa contohnya? Tidak apa-apa, misalkan dipanggil, kamu tadi panggil Bu, ibu kan luas sebenarnya Bu, ojo dipanggil. Nah, distabilkan dulu Bu. Atau yang sedang berantem kan biasanya emosinya naik, marah-marah ketiga tengok wajah nage. Nah, sebelum ditanya, nah kamu berikan pasti soal Bu. Anak-anak diem merenanya atau pembelaan untuk dirinya, mengajukan kalimat-kalimat untuk membela dirinya atau bahkan tidak mau menjawab. Kalau kita stabilkan terlebih dahulu emosinya, dan kalau misalkan situasi sudah terlihat memungkinkan untuk ditanya hal-hal berikutnya, pasti akan lancar, berjalan lancar kalau sudah distabilkan identitasnya. Caranya dengan mengajukan beberapa kalimat seperti tidak apa-apa, kita mah manusia, tempatnya berbuat salah misalkan. Ibu dia pernah melakukan kesalahan misalkan gitu ya Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja kok yang pernah melakukan kesalahan, atau kalimat yang menenangkan lah Bu seperti apa. Kalau sudah merasa tenang, langsung divalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan. Kamu tadi melakukan seperti itu pasti punya alasan kan? Nah coba ceritakan kepada ibu kenapa kamu sampai melakukan hal demikian, gitu, divalidasi gitu. Kalau sudah, tanyakan keyakinannya,
Misalkan apakah tindakan yang tadi kamu lakukan misalkan mencontek itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak Bu, terus keyakinan kelas kita apa? Harus jujur, bersikap jujur atau menghormati barang milik orang lain. Kan mencontek kan kasmiran kabaturnya kan gitu. Oh, terus yang akan kamu perbuat nanti ke depannya apa? Yang akan diperbaiki terus Bu sampai sampai bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi apakah ketiga tahapan ini perlu dilakukan setiap ada siswa yang melakukan kesalahan? Perlu, sangat perlu. Tidak langsung kita ujuk-ujuk naroskeun alasan kasual. Nah kamu tuh cantik keureung, nah gitu-gitu ya Bu. Jadi harus stabilkan dulu, terus menanyakan alasan, dan terakhir kembalikan lagi kepada keyakinan kelas kita. Lanjut Bu. Ini yang tadi ya Bu, tahapan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Ini contoh penerapan yang saya lakukan di kelas. Nonton aja nama Magabu di kulit pedes. Ini penerapannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Susilawati dari SMP IT Baitul Mutakin, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan materi saya penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah saya. Sebelum melihat contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, saya akan mengingatkan kembali mengenai apa itu segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara dan Yayan Wilson mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Selama ini, tindakan yang kita lakukan terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh murid umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun sekarang kita sudah diperkenalkan dengan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dalam mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk menjalankan disiplin positif ini, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Ketiga tahapan tersebut dinamakan dengan segitiga restitusi. Tahapan pertama ialah menstabilkan identitas. Tujuan dari tahapan ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua ialah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi Bu, siswa kelas 7 kan sering ada yang menyelam, sedang menerangkan menyelam. Nah, ini cara restitusinya. Salah, silakan masuk ID yuk. Banyak yang tinggal ya Bu. Ibu memanggil saya. Ya benar, ayah ibu memanggil ayah. Silakan duduk di ruang ada masih sudah datang ayah. Teman-teman ya dia ibu mau ngobrol aja dengan ayah. Ibu tadi gimana pelajaran matematikanya? Wah, sangat seru. Itu merupakan hal baik Aidil, karena Aidil itu sudah berani bertanya, penasaran dan berani bertanya apa yang tidak dimengertinya. Karena seperti pepatah yang kata,
Kalau tidak berani bertanya, maka sesuatu jangan terus sekali. Nah, itu akan mereka kamu biasaan adil yang suka membawa atau memotong pembicaraan orang lain, misalkan ketika guru sedang menerangkan di depan kelas, ada suka mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat sendiri tentang hal ideal terkait masalah yang dijelaskan, atau bahkan ibu mendapatkan kan tidak ada teman-teman ketika teman-teman sedang menjelaskan pendapatnya, dia dengan penasarannya itu langsung menyerah dengan hal Ini harus karena banyak orang yang mau tadi kan samberes, ideal wae. dan yang merasa merasa melakukan hal demikian merasa Itu langsung ditaruh nyatunya ngobrol kelar gitu. mereka menjelaki saya, bahkan menulis menjelaki air ini kenapa dia berbuatnya salah, tapi yang harus kita Stabilkan identitas adalah bagaimana cara kita menerima masalah tersebut, sama memang ibu juga memang saya bagian kelulusan buat kelas. tidak sempat dan tidak sempat dan tidak menghargai orang lain. Apakah tindakan tersebut itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apa keyakinan kelas kita mengenai hal demikian? Sering tidak menghargai, sering tidak menghargai baik. Isi di kamera gitu. Tapi apa yang akan Aidil lakukan agar tindakan yang tadi itu tidak terulang lagi, atau bagaimana menyiasati supaya tidak lupa? Oh itu saya akan mencatatnya sebelum saya diberikan kesempatan agar untuk menjelaskan. Bagus ini sudah paham nanti untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan yang ada di tempat itu akan menjalankan terlebih dahulu sebelum diberikan kesempatan. Karena itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita yang harus menghargai yang lainnya. Baik. Tos apa gitu nih ibu bos. Panjang tadi kami selalu sampai 2 kasus bu. Cekap gambar makanya bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan segitiga restitusi. Aku nggak setelah cara abi malah videonya bu kali harus dipayu. iya dipayung deh. Iya sih bu. Nah ibu pengujinya itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu tinggal menjawab saja ya, tidak usah ditulis jawabannya, secara lisan saja. Pertama, hukuman atau konsekuensi. Ibu semuanya tinggal menyebutkan. Misalkan nomor 1 nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Seperti itu ya Bu jawabnya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Alhamdulillah dia setengah malamnya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Alhamdulillah. Terus jawaban Ibu Sadayana berarti tadi mengataskan. Nanti saya akan betul pada hukuman secara konsekuensi. Berikutnya nih, benar atau salah gitu ya jawabannya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah, betul. Berbeda ya Bu antara keyakinan dengan peraturan. Kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Alhamdulillah, oke.
kebajikan dari atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira nilai kebajikan yang ingin ditanamkan apa, Bu? Keselamatan, bagus Ibu. Tepuk tangan Kang Ibu ya. Betul ya, keselamatan. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Bertanggung jawab bisa, betul. Kebersihan bisa. Ada lagi kira-kira apa? Disiplin, betul. Atau peduli lingkungan juga ya, Bu. Berikutnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Hormat, betul. Atau bersikap positif ya, Bu. Alhamdulillah. Masih ada, Bu, soal berikutnya tentang Bu Anissa. Tadi Esa ngawal ini klik ini. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Bu, Mas Emut tuh. Yang pertama kebutuhan dasar manusia. Cinta dan kasih sayang. Fisiologis apa, Bu? Makan, minum, Sandang pangan. kebutuhan hidup, kebutuhan hidup, bertahan hidup. Betul ya, alhamdulillah masih ingat ternyata ya Ibu. Nah, coba ini Bu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan yang ingin dipenuhi apa? Betul, kesenangan ya Bu. Mobil itu seru, oh berarti kesenangan yang ingin dipenuhi. Kebebasan. Terus ada Bu, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebebasan, betul. Lagi Bu, aku merasa bangga dan keren. Nah, kira-kira betul, penguasaan kan ingin siap sih, ingin dihargai penguasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Betul. Atau kebebasan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan ya Bu. Terus satu tadi apa Bu? Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Cinta dan kasih sayang ya Bu. Bisa membedakan Bu. Kebutuhannya dia. Terakhir Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun ingin akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena jaraknya yang jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kira-kira posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman itu sebagai apa, Bu? Menghukum, betul Bu. Menghukum ya, karena membuat murid kita merasa tidak nyaman Bu. Setelah itu menyakiti dan merasa malu ya harus berjalan seharian di sekolah tanpa memakai sepatu. Betul Bu, lanjut Bu. Nah terakhir, Ibu Dade sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis. Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk. Gimana ya? Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar seperti tidak memperhatikan. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu? Nah kira-kira tahu Bu? Ya, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Alhamdulillah. Terus beres? Ini Bu refleksi. Satu orang satu ya Bu?
Peristiwa, momen paling penting atau menantang nih Bu. Setelah tadi saya menjelaskan dari awal sampai akhir nih, kira-kira siapa yang menjawab? Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya di pertemuan kali ini tentang budaya positif. Sehat badai ngawalar. Paling mencerahkan bagi Abi mah itu Bu, bahasan tentang itu gitu dan seperti itu. Silakan Mbak Lisa Bade, enggak. Sebenarnya Bu alur tentang restitusi. Jadi ternyata alur restitusi itu ada tahapannya, kemudian ada cara-cara menegur dengan baik terhadap murid. Tidak harus selalu kita merasa, saya kan biasanya supaya posisi si anak merasa bersalah, ternyata ada yang lebih baik daripada itu. Ya, positif melalui restitusi. Nah, iya. Baik, terima kasih tepuk tangan Mbak Lukman. Terima kasih Bu Lukman. Nah, perasaannya bagaimana nih? Siapa yang mau menjelaskan perasaan dari awal sampai akhir nih mendengarkan penjelasan dari saya? Perasaannya itu gimana? Saat momen itu terjadi saya merasa bagaikan gimana Bu? Merasa bagaikan bagaimana? Bagaikan seperti apa? So tadi sepadan jadi cang gitu. Merasa seperti itu Bu. Merasa ingin memperbaiki lagi kesalahan yang telah dilakukan. Alhamdulillah. Jadi bahan refleksi dia buat diri kita sendiri. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ketika pembelajaran yang dapat diambil apa Bu? Tadinya saya berpikirnya seperti ini. Sekarang saya jadi berpikir seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti apa Bu? Sebelum momen itu terjadi saya berpikir bahwa Momen yang mana? momen apapun Bu, seperti yang tadi dijelaskan Bu Umar mungkin ya. Ternyata tadi nama saya hanya posisi kontrol itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ternyata ada cara yang lebih positif, lebih baik seperti itu mungkin yang dirasakan oleh Bu Umar. Penerapan kedepannya akan seperti apa Bu? Ya akan dilakukan insyaallah. Insyaallah akan diterapkan. Mari kita siap. Nah, kita saling berkolaborasi saja ya Bu, saling mengingatkan untuk pentingnya budaya positif. Bagaimana cara kita mengimplementasikan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena kalau hanya saya sendiri mungkin atau dari Ibu sendiri saja itu kan mungkin tidak akan terwujud. Tapi kalau dengan kolaborasi dan konsistensi itu mungkin tidak terwujud budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sangat memungkinkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan saya utarakan kepada ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Eli Susilawati yang telah memaparkan mengenai budaya positif ya. Ternyata begitu banyak hal mengenai budaya positif baik dari itu alur cara menegur anak, terus menciptakan lingkungan positif itu seperti apa, dan yang terakhir tadi kuncinya adalah kolaborasi serta konsistensi. Semoga kedepannya kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang terutama kalau menurut saya sebelum ke anak-anak kita sendiri dulu gitu ya, kita sendiri dulu yang mengamalkannya, mengimplementasikannya. Sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.